Selamat datang di dunia yang penuh misteri dan pengetahuan. Setiap babak masa lalu menunggu untuk ditemukan kembali. Bayangkan sebuah kota yang selama 1000 tahun berdiri tak tersentuh. Kota yang membuat raja Eropa gemetar dan membuat jenderal terkuat dunia gagal satu persatu. Mereka menyebutnya Konstantinopel. Kota ini bukan hanya tembok dan bangunan. Ia adalah gerbang dunia, perbatasan antara timur dan barat, antara Kristen dan Islam, antara masa lalu dan masa depan. Banyak yang mencoba menaklukkannya. Semuanya gagal sampai suatu hari seorang pemuda berusia 21 tahun berkata, "Entah aku akan menaklukkan Konstantinopel atau Konstantinopel yang akan menguburku." Inilah kisah kota yang tak seharusnya jatuh, tapi akhirnya runtuh. Konstantinopel tidak lahir sebagai kota biasa. Dulu namanya Bizantium, kota kecil Yunani di tepi selat Bosporus. Sampai seorang kaisar Romawi melihat sesuatu yang tidak dilihat orang lain. Namanya Konstantin the Great. Tahun 330 Masehi, ia memindahkan ibu kota kekaisaran Romawi ke sini. Bukan Roma, bukan Athena, tapi kota kecil di persimpangan dunia. Di sini, Roma akan hidup selamanya. Dia membangun istana megah, gereja agung, pelabuhan emas, dan tembok raksasa, dan menamainya Konstantinopel, kota Konstantin. Jika Konstantinopel adalah jantung dunia, maka tembok Theodosius adalah nadinya. Tembok ini tebal hingga 5 meter, tinggi 12 meter, berlapis 3 baris pertahanan, diperkuat parit luas. Tidak ada kota di dunia yang punya pertahanan seperti ini. Bangsa Persia, Arab, Ruth, Bulgar, Avar, hingga Viking, semua datang. Dan semuanya gagal menaklukkan kota itu. Legenda berkata, selama tembok ini berdiri, Konstantinopel dijaga Tuhan. Di dalam tembok, Konstantinopel adalah surga dunia, pasar penuh sutra dan emas, istana bersinar oleh lilin dan permata, gereja Hagia Sophia menjulang seperti langit yang jatuh ke bumi. Namun, di balik kemegahan, kota ini membusuk. Intrik, istana, kudeta, berdarah, kaisar dibunuh, diracun, dibutakan, saudara mengkhianati saudara. Dan puncaknya, tahun ke-1204, tentara salib Kristen menyerbu kota Kristen. Konstantinopel dijarah oleh sekutunya sendiri. Relik suci dicuri, gereja diperkosa, kota emas menjadi puing. Sejak hari itu, Konstantinopel tidak pernah benar-benar pulih. Sementara Bizantium melemah, sebuah kekuatan baru bangkit. Turki Utsmani. Sedikit demi sedikit, wilayah Bizantium menyusut. Kota-kota jatuh. Konstantinopel terisolasi. Sampai akhirnya, tahun 1451, seorang pemuda naik tahta. Namanya Mehmed II atau yang dikenal dengan Muhammad Al-Fatih. Usianya 21 tahun. Orang-orang meremehkannya, menganggapnya bocah. Mereka salah. Mehmed tidak menyerang dengan amarah. Ia menyerang dengan otak. Ia membangun benteng raksasa di selat Bosporus, meriam terbesar yang pernah dibuat manusia. Armada Laut Baru. Meriamnya bernama Basilika. Pelurunya seberat 600 kg.
Setiap tembakan membuat tembok bergetar seperti gempa. Konstantinopel yang tak pernah runtuh mulai retak. Pengepungan dimulai. Hari demi hari, makanan habis, pasukan sedikit, harapan menipis. Kaisar terakhir, Bizantium, Kaisar Konstantin, menolak menyerah. Aku memilih mati sebagai kaisar daripada hidup tanpa kota ini. Tanggal 29 Mei 1453, gerbang jebol dan pasukan Utsmani masuk. Kaisar melepas mahkotanya dan bertarung sebagai prajurit biasa. Dan dia pun gugur tanpa makam, tanpa monumen. Konstantinopel jatuh. Muhammad Al-Fatih memasuki Hagia Sophia. Ia tidak menghancurkannya. Ia menghormatinya dan berkata, mulai hari ini, kota ini milik semua umat. Konstantinopel berubah nama menjadi Istanbul. Dan sejak hari itu, abad pertengahan berakhir. Zaman modern dimulai. Peta dunia berubah selamanya. Menurutmu, apakah Konstantinopel jatuh karena kekuatan Mehmet atau karena kesalahan Bizantium sendiri? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Aku ingin membaca semuanya. Dan kalau kamu suka cerita sejarah yang bukan sekadar tanggal dan nama, tapi kisah manusia, ambisi, dan kehancuran, subscribe channel ini karena masih banyak kota besar lain yang kisahnya lebih gelap dari yang pernah kamu dengar.